semuanya, perkenalkan saya Koma Frilianti dengan NIM G7012445. Saya dari kelas C kelompok 2. Nah, pada video ini saya buat untuk memenuhi tugas pendahuluan percobaan 5 pada praktikum analisis farmasi dengan judul percobaan validasi metode analisis khususnya uji linearitas dan juga rentang pada analisis paracetamol menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Nah, pada soal yang pertama yaitu pengertian dari uji linearitas dan juga rentang. Nah, uji linearitas adalah pengujian untuk melihat apakah hasil pengukuran alat memiliki hubungan yang sebanding dengan konsentrasi dari sampel. Artinya, jika konsentrasi meningkat, maka absorbansi juga meningkat secara proporsional. Pada metode UV-Vis, linearitas biasanya dilihat dari hubungan antara konsentrasi dan juga absorbansi yang membentuk garis lurus. Hubungan ini mengikuti hukum Lambert-Beer, yaitu absorbansi sama dengan absorptivitas molar dikalikan dengan panjang lintas cahaya dan dikalikan dengan konsentrasi. Sedangkan rentang adalah batas konsentrasi yang masih memberikan hasil akurat, presisi, dan juga linear. Contohnya, jika metode masih memberikan hasil baik pada konsentrasi 2-10 ppm, maka itulah rentang dari metode tersebut. Kemudian pada soal yang kedua yaitu hubungan hukum Lambert-Beer dengan percobaan. Nah, pada percobaan ini paracetamol itu dianalisis menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Prinsipnya adalah larutan paracetamol akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Menurut hukum Lambert-Beer, semakin tinggi konsentrasi larutan, maka semakin besar pula absorbansi yang terbaca. Karena itu dibuat beberapa seri konsentrasi standar, misalnya 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, dan juga 10 ppm. Kemudian absorbansi itu diukur dan dibuat kurva kalibrasinya. Nah, jika hasilnya membentuk garis lurus dan nilai korelasinya tinggi, maka metode dinyatakan linear. Nah, pada soal yang ketiga yaitu faktor deviasi yang mempengaruhi linearitas dan juga rentang. Nah, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari pengukuran linearitas dan juga rentang, yaitu pertama, kesalahan pembuatan larutan standar, misalnya kesalahan di pipet atau pada saat di pipet atau penimbangan. Nah, yang kedua itu kondisi alat UV yang kurang stabil. Yang ketiga, kuvetnya dalam keadaan kotor atau tergores sehingga mengganggu pembacaan cahaya. Kemudian konsentrasi larutan itu terlalu tinggi sehingga tidak lagi mengikuti hukum Lambert-Beer. Kemudian panjang gelombang yang digunakan tidak tepat. Kemudian adanya zat pengganggu atau kontaminasi pada sampel. Nah, faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan hubungan konsentrasi dan juga absorbansi itu menjadi tidak linear. Nah, pada soal yang keempat yaitu nilai R yang menunjukkan linearitas sangat baik dan kriteria penerimaan. Nah, pada uji linearitas, hubungan antara konsentrasi larutan dengan absorbansi itu dilihat dengan menggunakan nilai koefisien dan korelasi atau nilai R. Nah, nilai R ini menunjukkan seberapa kuat hubungan linear antara dua variabel tersebut. Nah, semakin mendekati angka 1, maka linearitas metode akan semakin baik. Itu misalnya 0,999 itu hubungannya sangat baik. Kalau R sama dengan 0,995 hubungannya itu baik. Kalau 0,980 itu masih dapat diterima diterima beberapa metode. Kalau dia kurang dari 0,980 itu linearitasnya kurang baik. Nah, pada metode kuantitatif seperti spektrofotometri UV-Vis, umumnya nilai R yang dapat diterima yaitu lebih dari sama dengan 0,99 itu sangat baik, dan juga nilai R lebih dari sama dengan 0,995 itu masih memenuhi syarat linearitas. Nah, semakin mendekati 1, data akan semakin linear. Artinya, jika konsentrasi meningkat, maka absorbansi juga meningkat secara proporsional sesuai dengan hukum Lambert-Beer. Contoh sederhananya itu seperti jika dibuat larutan paracetamol dengan konsentrasi bertingkat, maka grafik antara konsentrasi dan juga absorbansi akan membentuk garis lurus. Nah, dari grafik tersebut diperoleh nilai R.
Bila nilai R mendekati 1, berarti metode analisis memiliki linear yang baik dan juga hasil pengukuran dapat dipercaya. Kemudian pada soal yang terakhir yaitu tujuan dan aplikasi dalam bidang farmasi. Nah, uji linearitas dan rentang ini sangat penting dalam bidang farmasi karena dapat digunakan untuk memastikan metode analisis memberikan hasil yang akurat dan valid. Nah, pengujian ini banyak digunakan pada penerapan kadar obat, quality control bahan baku dan sediaan farmasi, analisis obat dalam penelitian, pengujian stabilitas obat. Dengan adanya validasi metode, hasil analisis menjadi lebih dipercaya sehingga mutu dan keamanan obat dapat terjamin kualitasnya. Jadi sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan terima kasih.